Rini, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak kesibukan akhir-akhir ini, lagi ada sesuatu hal yang dikerjakan kah atau seperti apa mungkin kesibukannya? Yang dikerjakan sebagai rumah tangga di Makassar, ya bikin konten-konten aja, konten-konten bebenah rumah, terus sambil juga konten-konten yang islami kayak syiar gitu ya. Jadi kayak bikin video-video tentang rumah tangga, emang aku senang ya tentang rumah tangga, tentang parenting, terus ada di Quran ayat berapa kayak gitu, tentang suami, tentang istri, bagaimana menjadi suami yang baik, jadi istri yang baik, keluarga yang sakinah, gitu-gitu sih. Jadi kadang-kadang orang suka mikirnya gini, oh Mbak Meki bikin konten nih, wah pasti rumah tangganya lagi kacau balau. Padahal emang aku seneng banget. Jadi justru karena pas banget lagi ada masalah ini, jadi jangan dulu posting deh, nanti dipikirnya tujuannya mau nyindir suami atau nyindir siapa, jadi saya jadi padahal emang sebenarnya saya suka bikin konten begitu, memang bagus suami istri tentang gitu. Suami istri yang paling saya senang, karena kan di situ kan kita jadi belajar, oh istri harus gini ya, oh suami gitu ya, kayak gitu sih. Mbak, mengenai hal yang viral yang Mbak Meki sempat upload gitu, apalagi yang akhirnya Maju-maju deh. keundang gitu ke Pagi-Pagi Amber, Mbak boleh nggak sih ceritain sedikit apa yang terjadi gitu Mbak? Banyak yang komen juga segala Banyak yang macam. komen ya, sampai berapa ribu, saya baca loh. Iya, aku juga Terus baca terang tadi. itu sekarang udah sampai 4, berapa juta. Terus aku juga baca ribuan komennya. Satu-satu bahkan saya balas ya. Iya, aku baca yang Mbak Baca balas. kan? Saya membalas itu supaya Ya. Satu Mbak. gigi aman. Aman. Ada listrik. Saya membalas satu-satu itu supaya tidak menjadi fitnah gitu ya. Jadi itu emang benar. Saya menikah itu memang rumah itu sudah berdiri. Artinya sudah dibeli sebelum pernikahan. Terus tapi pada saat saya menikah itu proses pembangunan renovasi. Jadi saya berpikir saya menikah itu kan memang karena ibadah, karena mencintai suami saya. Jadi yang penting suami saya bisa menjadi imam yang baik, suami bertanggung jawab, nafkahi lahir batin saya dengan baik semuanya, gitu ya. Walaupun rumah memang sebenarnya adalah wajib nafkah, kan? Artinya ya kalau memang itu bukan milik saya nggak masalah. Gitu. Toh saya juga punya cita-cita sendiri sama suami saya untuk punya rumah hari tua kami, dan insya Allah suami saya akan merealisasikan, artinya dia akan membuat rumah ya walaupun nggak besar, rumah kecil, artinya rumah yang nyaman untuk hari tua kami, dan bukan di rumah itu gitu loh, karena kan memang ada pro dan kontra, ada kekhawatiran dari beberapa pihak ya, ini dari beberapa pihak ya, artinya bukan satu keluarga semua, tidak. Cuma kan saya nggak bisa ngomong orangnya, siapa namanya kan, jadi saya hanya bisa bilang keluarga salah satunya gitu loh, dari suamiku, keluarga suami, tapi tidak bisa saya sebut namanya, menjaga privasinya, yang pasti bukan seluruhnya. Ada yang suka, ada yang enggak. Tapi alhamdulillah lebih banyak yang sayang, gitu loh. Artinya kan ngapain sih ngurusin rumah tangga orang, gitu. Ngapain sih ngurusin hidupnya orang. Bagaimana kalau misalnya mereka juga yang mereka punya rumah tangga, mereka punya anak, anaknya punya rumah tangga, lalu mereka mau annoying ya. Aman sih di audionya aman kan? Mereka kan punya, kalau gimana kalau mereka jadi saya begitu diganggu gitu, mereka bilang kalau dibilang mencampuri ya pasti mencampuri banget. Kalau dibilang akibat perbuatan mereka menimbulkan gesekan banget, nggak mungkin lah, karena saya kan kalau untuk saya rumah tangga tanpa restu dari keluarga itu kurang afdol kalau saya gitu. Tapi biar bagaimanapun sih yang penting bagaimana suami Bilangin nggak sih? kalau saya sih bagaimanapun juga yang penting suami berdiri tegak dengan cinta yang besar di samping saya, itu sih yang utama gitu ya. Cuma kan untuk sampai di titik yang sekarang ini ya Mbak, itu emang bikin galau, iya, karena kan saya nggak mikirin, nggak mungkin, karena keluarga suamiku juga orang yang saya sayang, yang saya pedulikan gitu lah. Terus juga
suamiku juga pasti juga bisa juga mikirin, aduh kok gini ya gitu. Jadi akhirnya ada gesekan tuh Mbak. Nah, yang biasanya di Bone misalnya suamiku sebentar jadinya lama banget karena saya juga jadi ambekan gitu. Akhirnya kita jadi kayak orang LDR alias kayak bombe-bombean gitu, kalau bahasa sana bilangnya bombe gitu, ngambek. Undung gitu Kalau orang sini bilangnya bahasa kasarnya pisah ranjang gitu. Padahal sebenarnya bukan pisah ranjang, no. Bukan pisah ranjang. Kita hanya memutuskan untuk kayak saya membiarkan suamiku juga di sana, ya suamiku juga mendidik saya untuk bisa menjadi istri yang lebih sabar di sini di Makassar gitu, dia di Bone. Artinya tidak bercerai. Kami tidak bercerai. Orang-orang tertentu itu menginginkan perceraian. Orang-orang itu ya tolong di zoom ya kayak film sinetron itu. Mas tolong ya, orang-orang itu menginginkan perceraian kami gitu ya. Tapi kami tidak mau karena yang nikah kami bukan kamu. Ya kasihan deh loh. Kasihan banget. Tapi Mbak mungkin apa ya, pasti kan Mbak juga ngobrol sama suami, diskusi segala macam. Dari tanggapan suami seperti apa sih Mbak? Maksudnya tanggapan suami aku alhamdulillah ya, saya datang ke sini ini atas ridho dan restu suami. Kalau enggak saya nggak mungkin datang. Iya dong, ini kan aib. Maksudnya kalau orang bilang aib, kalau saya nganggap ini bukan aib. Maaf, saya nganggap ini semua bukan aib. Kenapa? Lambat laun kalian juga akan tahu kok media. Kalau Mbak Media akan pulang ke Jakarta, pasti kalian nanya dong, kok nggak di sana Mbak? Mau sebaik-baik apapun, saya memiliki kalian tuh kita kalian tuh tahu aja gitu loh, pasti ketahuan juga gitu. Jadi saya pikir lebih baik kita jujur aja bahwa kita memang mau pindah ke Jakarta karena memang menunggu selesai masa dinas suami saya di Makassar. Udah gitu saya akan membangun yang rumah impianku, rumah hari tuaku bersama suamiku, dan saya memang tahu diri, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, saya tuh tahu diri banget. Jadi untuk pihak-pihak tertentu mohon maaf lahir batin ya, jangan khawatir, saya pasti keluar dari rumah itu, saya pastikan itu. Apapun yang terjadi saya tidak akan pernah berusaha memiliki rumah itu. Kalau yang mana memang itu bukan hak saya menurut negara ya saya akan mengikuti saja ketentuannya gitu loh. Tapi kalau kata menurut agama mungkin ada haknya, ya saya juga tetap akan keluar dari rumah itu. Yang mana membuat suami saya tenang. Artinya kalau kata suami saya memang ini untuk anak-anak dan ini haknya anak-anak, maka kita keluar aja sayang, dan ini biar keluarga aja yang menentukan, karena itu terus dibicarakan masalah rumah yang kami tempati itu Mbak. Itu emang dari lama kan Mbak, maksudnya udah dari awal. Gini Mbak, sebelum saya menikah sama suami saya, itu rumah itu dibeli saat suami saya dulu masih sama keluarga yang dulunya. Nah, terus pada saat menikah sama saya, itu rumah dalam pembangunan. Karena rumah lama yang dirombak seperti direnov total. Nah, tapi pada saat itu saya udah jadi istri. Nah, masalah hak ini dia nggak peduli saya. Dengar ya, saya nggak peduli itu. Saya nggak butuh gitu Mbak. Yang saya butuh adalah ketenangan hidup, kenyamanan bersama suami saya dan anak-anak, orang-orang yang saya sayangi. Jadi tolonglah kasih kami ketenangan gitu loh. Apa sih yang diributin apa? Lagian kalian ini udah pada tua ya, ya maksudnya masa mau memperceraikan, mau memisahkan rumah tangga orang, nggak berpikirkah untuk kalian? Bagaimana kalau kalian punya anak, lalu anak kalian mengalami nasib seperti saya, ya kan? Terus apa yang akan kalian lakukan, gitu kan?